episode sebelumnya, akhirnya Ryusui bangkit kembali dari pembatuan dan karena prestasinya, sekarang Suika diakui dan dianggap layak untuk ikut berlayar di kapal Perseus. Sekarang Ryusui melihat kondisi markas mereka saat ini. Ryusui langsung tahu kalau Senku berencana membuat alat untuk mencuri senjata pembatuan di udara. Ryusui berpikir mereka akan membuat layangan, tapi tidak sesimpel itu Ferguson. Yang akan kerajaan sains buat adalah drone, sebuah pesawat mini yang serbaguna. Dan sekarang mereka kembali melihat keadaan Perseus. Tapi karena insiden sebelumnya, kapal itu sekarang dijaga dengan ketat. Dan bahkan Ibara dan Mozu juga langsung menjaga Perseus. Dan dengan penjagaan seperti ini, mereka tidak bisa menyusup lewat jalur darat dan udara. Untuk itu, Ryusui langsung mencoba menyelam ke dalam laut. Soyuz juga ikut dengannya, tapi penyelaman mereka tidak bertahan lama karena mereka kehabisan oksigen. Dan untuk itu, Senku berencana untuk membuat tabung oksigen. Sekarang mereka kembali ke markas dan langsung membuat tabung itu. Senku membongkar beberapa bagian dari mobil laboratorium untuk bahan-bahannya. Senku mengambil 2 ceropong asap dan memodifikasinya supaya bisa digunakan untuk menyelam. Sementara itu, Suika sedang memasak sesuatu di samping mereka. Sekarang Senku menambahkan penutup ke ceropong itu dan kemudian disolder supaya udaranya tidak bocor. Dan sekarang tabung oksigen itu sudah jadi. Kemudian untuk mengisi oksigen ke tabung itu, Senku mengambil mesin piston di dalam mobil laboratorium dan untuk menutup saluran udaranya, Senku mengambil regulator. Sekarang mobil ini sudah banyak dibongkar, tapi hal itu bukan masalah. Mereka cukup membangkitkan Kaseki dan Kaseki pasti bisa memperbaikinya. Sekarang Senku mengubah piston tadi menjadi pompa untuk memasukkan udara. Awalnya pengisian ini berjalan mudah, tapi lama-lama pompa itu menjadi berat karena semakin banyak udara yang masuk berarti tenaga untuk memompa juga semakin besar. Mereka semua akhirnya sampai bergelantungan di pompa itu supaya udaranya bisa masuk. Dan Suika bertugas untuk menyirami tabung itu dengan air supaya permukaannya tidak terlalu panas. Tapi kesulitannya tidak hanya di situ. Selain memompa ini berat, mereka juga harus melakukan ini selama 5 jam supaya tabung itu bisa terisi penuh. Dan sekarang sudah 10 jam berlalu dan boom, pompanya meledak. Sekarang mereka tidak bisa melanjutkan pengisian udara ini, tapi mereka sudah berhasil mengisi 2 tabung oksigen dan Senku rasa itu sudah cukup. Sekarang mereka kembali ke laut dan langsung menyelam sekali lagi. Di sini 2 orang yang menyelam adalah Ryusui dan Soyuz. Mereka sudah menyelam cukup dalam dan menemukan keindahan yang luar biasa di dalam lautan ini. Soyuz semakin kagum karena mereka bisa bernafas di dalam air dan sekarang mereka berdua sudah berada di bawah kapal Perseus. Tapi menemukan potongan patung tidaklah semudah itu. Soyuz kemudian menceritakan secara detail momen saat patung-patung itu dibuang, mulai dari lokasi sampai kecepatan ayunan orang yang melemparnya. Tentu ini dijelaskan menggunakan bahasa isyarat. Ryusui kagum dengan ingatan Soyuz yang luar biasa, bahkan dia juga ingat apa yang dia lihat saat masih bayi. Sekarang dengan informasi yang ada, Ryusui mulai melakukan analisanya. Tapi mereka tidak bisa terlalu lama berada di dalam air. Tabung oksigen yang mereka buat cuma bisa bertahan maksimal 10 menit dan ini adalah tabung terakhir mereka. Sekarang dengan waktu yang terbatas ini, Ryusui dan Soyuz terus berenang dan mereka menemukan ada arus laut di sana. Dan di sekitar arus laut itu ada celah di batu karang yang besar. Mereka berenang ke sana dan menemukan patung kerajaan sains yang semuanya berkumpul di sana. Di sini Ryusui berkata dalam hati akan memberikan banyak drago untuk semua orang di sini. Dan Soyuz menemukan sesuatu di antara patung-patung itu. Kemudian Ryusui menulis surat dengan barang temuannya ini dan dikirim kepada Senku yang ada di atas. Sekarang Senku tahu kalau penyelaman ini berhasil dan Ryusui langsung berniat membawa patung Kaseki ke atas. Tapi masalah yang baru muncul di sini. Tubuh Kaseki terkubur cukup dalam di dalam pasir itu dan sulit untuk menariknya. Dan jika menggali akan membutuhkan waktu yang lama. Dan ternyata Ryusui menyelam sambil membawa tali dari atas. Jadi tali ini berfungsi sebagai alat darurat jika saja mereka melebihi waktu yang diperkirakan. Jadi mereka yang ada di atas bisa menarik Ryusui dan Soyuz dari dalam laut.
Dan dari seberapa jauh tali meter ini ditarik, Senku memperkirakan Ryusui sedang menyelam di kedalaman 20 meter sekarang. Kemudian Senku menarik-narik tali itu dan mengirimkan pesan menggunakan kode Morse. Ryusui menyadari pesan ini dan di situ Senku mengingatkan kalau waktu mereka hanya tersisa 4 menit saja. Sekarang Ryusui dan Soyuz terjebak di situasi yang tidak menguntungkan. Waktu mereka semakin habis dan juga Kaseki sulit untuk diangkat. Sekarang Ryusui yang mengirimkan pesannya kepada Senku. Pesan ini menggunakan kode Morse dan Ryusui menulis huruf Z. Ken bisa menyadari isi dari huruf Z ini. Ken tahu kalau Ryusui sekarang membutuhkan cairan pembangkit. Kemudian Senku mengikat satu tabung cairan pembangkit itu dan Ryusui langsung menariknya ke dalam. Sekarang tim bawah air sudah mendapatkan cairan pembangkit dan berencana untuk membangkitkan Taiju terlebih dahulu. Dengan kekuatan Taiju pasti bisa mengangkat tubuh Kaseki. Tapi masalah yang baru muncul lagi. Karena mereka sedang di dalam air, tentu mereka tidak bisa menuangkan cairan pembangkit ini dengan sembarangan. Kalau salah perhitungan, cairan ini malah akan meluncur ke atas seperti balon udara di dalam air. Tapi di sini Ryusui memiliki ide yang sangat gila. Ryusui langsung melepas tabung oksigennya dan dengan begitu akan ada udara di sekitarnya. Dan Ryusui hanya harus menuang cairan pembangkit di bawah tubuhnya Taiju. Jadi cairan pembangkit itu akan terangkat bersamaan dengan udara yang dilepas Ryusui. Tapi ternyata tangan kanan Taiju sekarang terlepas. Tapi Soyuz bisa menemukan potongan tangan itu dengan cepat. Sekali lagi Ryusui kagum dengan ingatan yang dimiliki Soyuz. Sekarang seluruh tubuh Taiju sudah menyatu dan cairan pembangkit itu juga sudah mengenai tubuhnya Taiju. Dan seketika Taiju langsung terbebas dari pembatuan. Ryusui yang tidak punya banyak waktu langsung berusaha memberitahukan keadaannya kepada Taiju. Tapi tanpa perlu berkata apa-apa, Taiju sudah paham dengan situasi saat ini. Taiju langsung menyedot semua udara yang dikeluarkan tabung itu dan menyuruh Ryusui untuk menggunakan sisa udaranya. Taiju berkata dia bisa bertahan dengan satu tarikan nafas ini. Ryusui langsung menunjuk patung Kaseki dan sekali lagi mereka bertiga mencoba menariknya. Dan dengan kekuatan Taiju mereka akhirnya bisa mengangkat tubuhnya Kaseki. Mereka bertiga langsung berenang ke atas dan misi penyelaman ini berhasil dan tidak hanya mendapatkan Kaseki, mereka juga mendapatkan Taiju. Sekarang mereka kembali ke markas dan langsung menyatukan tubuh Kaseki di sana. Tapi ternyata ada satu bagian yang hilang di punggungnya Kaseki. Sebenarnya itu bukan masalah yang besar. Dengan petrifikasi, lubang itu akan langsung tertutup nantinya. Tapi tetap saja akan meninggalkan bekas di punggungnya Kaseki. Dan bagian yang hilang itu bentuknya mirip seperti pup. Jadi akan sangat memalukan untuk dilihat. Sementara itu ternyata Taiju sekarang sedang menyelam ke dasar laut lagi dan mengambil potongan patung yang ada di sana. Untuk awalan Taiju hanya membawa potongan-potongan yang kecil. Setelah patung ini sampai di markas, mereka mencari potongannya Kaseki, tapi belum ditemukan juga. Dan Taiju juga sudah bertekad akan mengambil semua potongan patung itu. Tapi tentu potongan patung itu jumlahnya sangat banyak. Dan di sini Taiju siap untuk bolak-balik menyelam walaupun harus sampai ratusan kali. Sekarang Soyuz membantu Taiju dan membawa kapal kecil untuk tempat membawa patung itu. Sekarang waktu sudah berlalu beberapa jam dan akhirnya sudah banyak patung yang dibawa ke atas. Dan mereka akhirnya juga sudah menemukan potongan tubuh Kaseki yang hilang. Sekarang karena tubuhnya sudah lengkap, Kaseki langsung dibangkitkan dan sekarang mereka mempunyai pengrajin terbaik dan juga kekuatan tak terbatasnya Taiju. Dan itu artinya kebangkitan dari kerajaan sains akan segera dimulai dan kudeta akan segera dilakukan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.